Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memanggil Padre Pio Pietrelcina menjadi orang kudus-Mu di zaman modern ini. Engkau telah menjadikan dia mirip dengan putra-Mu Yesus, di mana dia mendapat pengalaman akan stigmata, luka-luka di tubuh Yesus juga ada dalam tubuh dan raganya. Bantu kami ya Bapa untuk melihat penderitaan salib kami sebagai bagian dari mengikuti penderitaan dan karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini peringatan wajib Santo Padre Pio Pietrelcina, seorang kudus yang cukup terkenal dan banyak dikagumi oleh banyak orang karena kesalehan, kekudusan, kerendahan hatinya. Tetapi saya melihat bukan hanya kekudusan karena kerendahan hatinya, tetapi kesediaan beliau untuk menerima penderitaan, untuk menerima salib, untuk menerima luka dengan bahagia dan gembira. Meski tidak mudah, tetapi dia berani mengatakan, aku bahagia dalam derita. Awal-awal dari pengalamannya dengan Allah, dengan Tuhan, awal-awal penderitaannya justru ketika dia mendapat karunia stigmata itu di tangan, di kaki, di dadanya, dan di kepala, luka-lukanya itu, dia justru dicurigai oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan sekali lagi dia dihukum dengan tidak boleh merayakan Ekaristi. Bagi seorang imam, tidak merayakan Ekaristi itu merupakan hukuman yang berat, hukuman yang tidak mudah, hukuman yang sangat menyakitkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, meskipun kemudian larangan itu diangkat lagi menjelang akhir-akhir hidupnya, tapi dia mengatakan mengalami penderitaan bukan hanya fisik, tapi psikis, tapi juga spiritual. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa mengagumi orang kudus ini karena begitu kuatnya dia mengalami penderitaan, dijadikan serupa, semirip dengan Yesus. Bertahun-tahun, mungkin dalam kesendirian, kesepian ketika konfraternya tidak bisa mengerti, memahami apa yang terjadi padanya, sehingga ia disingkirkan, dijauhkan, dianggap sampah. Dan itu kita bisa melihat suatu proses ya, di mana Tuhan sendiri yang mengubah, membentuk dia lewat penderitaan yang mengerikan. Seperti ditelanjangi, seperti dilecuti, seperti di seluruh harga diri kemanusiaannya diruntuhkan, kesombongan, keangkuhannya, dan semua dosa-dosa yang lain dilepaskan dari pribadinya. Dan itulah kalau kita perhatikan cara Tuhan, cara Tuhan menggunakan seseorang lewat penderitaan. Tak terkecuali siapapun, bahkan Yesus sendiri, bahkan Maria sendiri, hatimu akan tertusuk pedang karena anak ini. Kemartiran bukan hanya kemartiran fisik, diperlakukan, dipotong kepala, di kaki dan seterusnya, tapi juga kemartiran psikis, kemartiran emosional, kemartiran spiritual. Dan Bunda Maria seperti itu. Ya, jadi ada satu anekdot ya, ketika di surga Bunda Maria melihat orang kudus ya, kemudian berjalan di depan orang kudus itu karena
menjadi pujangga gereja, menjadi orang hebat, menjadi orang misionaris ke sana kemari dengan kekuatannya. Terus orang memuji Tuhan, bertepuk tangan ya dengan orang-orang kudus yang berjalan ya parade katakanlah seperti itu di surga. Terus semua orang kudus dengan berbagai macam kekudusan dan seterusnya. Tapi Bunda Maria tidak berdiri ya, tidak berdiri bertepuk tangan. Tapi ketika kemudian para martir itu berjalan di depan, Bunda Maria berdiri dan bertepuk tangan. Ya. Lalu orang di sebelah kiri kanannya, Bunda, kenapa Bunda berdiri hanya ketika para martir itu berjalan di depan Allah? Ya, itulah kemartiran yang membuat orang serupa dengan putraku Yesus. Semua ditelanjangi, kosong, hampa. Allah menjadi manusia, menjadi abdi, menjadi hamba, kosong. Itulah aku pula, hatiku tertusuk pedang karena Yesus. Maka aku bersuka cita melihat para martir yang menyerahkan hidup nyawanya demi aku, demi Tuhan, demi Allah. Saudaraku yang terkasih, secara konkret seperti apa? Ya, kita bisa mengagumi orang kudus hebat segala macam. Tapi yang penting itu sekarang bagaimana aplikasinya untuk saya, untuk kita. Aplikasinya untuk kita adalah bagaimana kita belajar menerima penderitaan diriku itu sebagai bagian dari cara Tuhan mendidik, menyelamatkan, menghancurkan egoku, menjadi rendah hati, menjadi kuat, tabah. Apa saja bentuk penderitaan itu, entah penderitaan fisik, tubuh kita sakit kanker, berbagai macam sakit penderitaan apapun secara fisik, secara psikis. Ya, juga mungkin COVID ini juga. Virus ini juga mungkin seperti itu. Jadi bisa juga penderitaan itu karena psikis, juga karena sikap kita sendiri, atau karena orang lain, atau karena siapa, atau karena luka-luka di masa lalu kita dengan penderitaan yang mungkin tiada taranya bagi kita, atau juga dihina, diejek, diperlakukan tidak adil, atau mungkin juga secara spiritual kita dihina, difitnah. Ya, seperti juga terjadi pada Padre Pio. Mungkin iblis menggunakan orang-orang itu untuk menyingkirkan, ya, untuk membuat laporan-laporan palsu tentang dia, segala macam. Terus seperti Yesus. Jadi dengan kata lain, semua penderitaan apapun, mungkin penderitaan yang berat seperti Beatus Titus beransma dengan Nazi. Ya. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia kemudian membela keilahian, kealahan. Dan dia mengatakan, aku bahagia dalam derita. Nah, saudaraku, bagaimana cara kita menghadap penderitaan itu bukanlah yang mudah. Sekali lagi, sangat tidak mudah. Kita bisa omong banyak tentang penderitaan, tapi kita juga tidak mudah menerima penderitaan sebagai bagian dari cara Tuhan mendidik aku untuk lebih rendah hati, untuk mengosongkan diri, untuk melepaskan ego, untuk melepaskan kegamangan, kesombongan, keangkuhan. Bisa saja orang menderita tetapi tetap sombong, bisa. Jadi proses untuk melepaskan, Santo Yohanes mengatakan, to love is to labor strip from ourselves everything not God. Jadi melepaskan kesombongan, keangkuhan, segala sesuatu yang bukan Allah dalam diriku. Ya, nah, proses itu adalah proses yang panjang, sakit, menderita. Ya, dan itulah yang terjadi pada Padre Pio, sehingga ia taat, rendah hati, menerima segala sesuatu. Menerima penderitaan yang bukan karena kesalahan dia. Dan itu salib. Seperti Yesus, seperti Bunda Maria. Dan hari ini kita lihat dalam bacaan Injil kita diajak untuk mewartakan kabar gembira
Yaitu yang menarik dalam Injil hari ini, yaitu bicara tentang mewartakan kabar gembira, membebaskan orang dari segala kuasa kegelapan. Menarik, berkali-kali dikatakan pertama kali kau harus melepaskan dari kuasa kegelapan. Pergilah ke seluruh dunia, usirlah iblis, usirlah setan. Dan itu berkali-kali dalam karya pewartaan Kristus. Kenapa? Justru saudaraku terkasih, setan itu takut dengan salib Yesus. Setan tidak bisa mengubah dirinya menjadi salib Yesus. Setan bisa melihat kegemilangan, kehebatan Yesus seolah-olah itu Yesus. Meniru. Tapi setan tidak bisa meniru salib Yesus. Tidak bisa. Maka itu dalam film-film dikatakan ada salib dalam nama Yesus Kristus yang tersalib. Kau hancur. Ya, jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, justru ketika kita dipanggil untuk mengusir setan, itu adalah karena bukan aku yang mengusir. Bukan kekuatanku, bukan kehebatanku, tetapi kuasa Allah, di mana kita merendahkan diri, di mana Yesus di situ, yang kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus yang menghancurkan kuasa kegelapan. Disitulah sebetulnya rahasianya kenapa orang diminta Yesus mewartakan kabar gembira, pertama-tama mengusir kuasa kegelapan. Orang dalam kuasa kegelapan itu bukan hanya kerasukan setan, tidak bisa. Tapi orang yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, misalnya dengan mengikuti ketujuh dosa utama dengan kesombongan, kemarahan, kemalasan, iri hati, cabul, serakah, kikir. Ya. Jadi lewat itu orang dipengaruhi, orang berkutat dan terikat dan terpikat kepada ketujuh dosa. Itu sudah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Dipengaruhi saya mengatakan, bukan dikuasai. Nah, tetapi itu bisa menjadi lubang orang menjadi keras kepala di dalam penderitaan dia. Ya, menjadi orang yang putus asa ketika berjuang untuk mengatasi kelemahan, gagal lagi karena dia bersandarkan kepada kekuatan dia sendiri. Nah, disitulah kita lihat, ya, sekali lagi di zaman ini kita lihat, ya, apakah dikuasai kegelapan? Mungkin tidak dikuasai, tapi dipengaruhi. Orang tinggal di dalam dosa, ya, dan bahagia di dalam dosa, senang di dalam dosa. Ya, dengan bertindak egois, sombong, angkuh dan segala macam dipengaruhi. Maka mungkin kita harus lebih melihat, ya, bahwa dengan pewartaan itu kita pertama-tama menghancurkan kuasa dosa, kuasa kegelapan yang mempengaruhi orang, mengikat orang, dibelenggu oleh nafsu-nafsu manusiawinya, kelemahan, keterbatasannya. Mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri membebaskan aku dari belenggu-belenggu dosa yang seringkali bisa menjadi manifestasi dari iblis yang mau menghancurkan kita. Semoga kita berani bisa berkata, aku bahagia dalam derita, menerima penderitaan apapun juga sebagai cara Tuhan mendidik, menguatkan iman kepercayaan kita, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Pasrahkan kepada Tuhan. Biarkan dia sendiri yang bekerja. Dan itu membutuhkan suatu rahmat yang tidak mudah. Karena ego kita, karena keangkuhan kita. Seolah-olah aku tidak bisa dan tidak boleh menderita. Aku manusia biasa yang harus menderita. Yesus pun, Bunda Maria pun, orang kudus pun. Maka mari kita menerima penderitaan kita dengan gembira, dengan sukacita, bersama Kristus yang menang, yang jaya dan mengalahkan dosa dan kuasa iblis. Tuhan memberkati Anda semua. Tetap tabah dalam segala penderitaan apapun. Karena Tuhan berkuasa atas segala hidup kita. Berkat Tuhan menguatkan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.